Yang namanya kita pendaki ketika melangkahkan kaki ke gunung yang di atas ketinggian 2000 bahkan 3000, apalagi statusnya gunung berapi, kita sudah menggadaikan atau mengadakan kontrak nyawa dengan Tuhan. Lu pulang selamat atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Halo sobat alam. Kembali lagi di channel Mata Pala Indonesia. Kali ini kami segenap keluarga besar Mata Pala Indonesia mengucapkan bela sungkawa atas tragedinya erupsi Gunung Marapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dan kepada para korban ya Mas Rijal, yang total 75 ya? Iya. Total 75, dan sesuai data terakhir hari ini yang meninggal 23 orang. 23 orang yang bisa dikatakan selamat ya. Selamat. Kurang lebih 32 berarti. 52 orang, dan itu selamatnya dalam artian tidak sehat walafiat ya. Banyak sekali yang luka-luka, luka bakar, luka lontaran batu, cedera seperti itu. Semoga yang selamat diberikan kesehatan segera. Amin. Fisik maupun itunya ya, karena mentalnya benar-benar pasti traumatis, benar-benar luar biasa itu kejadian yang sepersekian detik. Dan juga yang meninggal dunia, semoga keluarganya diberikan ketabahan, dan yang meninggalnya husnul khotimah ya kalau secara Islam, seperti itu. Amin. Dan mungkin untuk warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan itu, yang khususnya ada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam ya? Ya, dan Kabupaten Tanah Datar, mungkin itu yang terkena dampak dari erupsi ini. Mudah-mudahan segera kondisinya pulih kembali. Ya, seperti sedia kala. Mungkin ada sekarang kan katanya lagi mengungsi juga. Mengungsi Mas? Iya, semua evakuasi dari itu. Demi keselamatan mereka ya itu ya. Karena sampai sekarang masih ada erupsi. Masih ada aktivitas vulkaniknya. Ya. Bahkan kan yang hari Selasa tanggal 5 kalau nggak salah. Iya. Basarnas juga belum berani pada waktu itu, tanggal 5 belum berani untuk mengevakuasi karena beresiko letusan itu erupsinya masih terus berjalan. Kalau saya baca di berita itu, kalau masalah jalan dan sebagainya itu masih bisa diatasi, tapi kalau erupsi mereka masih takut. Iya. Nah itu masih banyak kendala-kendala mungkin dari kejadian itu. Jadi yang pihak terkait permasalahan itu bukan masalah medan jalurnya ya, tapi lebih ke kemungkinannya takutnya ada mungkin erupsi susulan yang lebih dahsyat atau gimana. Itu kan nanti membahayakan nyawa lebih banyak lagi. Soalnya kan erupsi di Gunung Marapi ini kan gak ada aba-aba sebelumnya. Jelas ya. Makanya ada pendaki yang terjebak mungkin ya. Itu betul. Karena beberapa hari ke belakang itu gak ada aba-aba dulu. Nah itu mungkin yang terjadi seperti itu ya. Jadi gak ada tanda-tanda yang signifikan gitu ya. Adapun mungkin saya juga dapat informasi bahwa pihak Basecamp juga ya terima kasih sudah memberikan peringatan dini. Mungkin cuman peringatan itu kan mungkin untuk yang mendengar peringatan yang terjangkau oleh jaringan atau sinyal itu. Tapi beda lagi dengan pendaki yang ada di lokasi. Seperti itu, mungkin ada keterlambatan informasi. Adapun meskipun sudah menerima informasi saat itu, pas turunnya juga itu gak cukup waktu sepersekian detik Mas. Itu luar biasa, itu lontaran material, asap, badus gembelnya ya seperti itu dengan suhu berapa luar biasa. Nah mungkin Mas Kobra, terlepas dari kejadian mungkin yang menimpa ya, karena itu kan gunung aktif gitu. Gunung aktif ya, sangat aktif sekali. Nah mungkin kan
bukan cuma di yang Sumatera Iya. aja ya. Ada beberapa gunung di seluruh Indonesia Iya. mungkin yang gunung aktif yang masih aktivitas pendakiannya itu masih Masih tetap ada. berjalan ya. Nah itu kan kalau gak ada aba-aba, apakah yang harus mungkin kalau di pencinta alam itu pasti ada pelatihannya atau ilmunya lah untuk iya, meminimalisir resiko ya. resiko itu mungkin. Ini ya Mas, sebenarnya kan memang negara Indonesia itu berada dalam lingkaran cincin gunung berapi yang paling banyak bahkan sedunia bisa dikatakan. Contohnya yang dekat-dekat aja dari Gunung Merapi ini ada saudara besarnya yaitu Gunung Kerinci. Itu gunung api tertinggi bahkan se Asia Tenggara kalau nggak salah. Kan luar biasa gitu statusnya. Terus Merapi kesananya lagi ke kitanya Ciremai, kesininya Selamet, Merapi yang di Jogja yang katanya hari ini erupsi juga Merapi ya yang di Yogyakarta. Semoga baik-baik saja ya warga Yogyakarta dan sekitarnya. Terus kesananya lagi belum kita bicara lagi Semeru, Mas, Bromo, Rinjani. Nah jadi memang itu gunung itu ya namanya pendaki ya kami menyadari gitu bahwa tiap ada tantangan di situ ada resiko gitu, ada resiko dan justru merasa tertantang itu malah dilakukan mungkin seperti itu. Cuman dari pihak Taman Nasional, bagi yang gunungnya Taman Nasional atau yang dari BKSDA atau yang dikelola oleh wisata semacam Pepandayan kan itu udah TWA, selalu ada himbauan bahwa pendakian hanya sampai batas vegetasi. Selalu di briefing, selalu dikasih warning, selalu dikasih bahwa hey, kalian pendakian itu batasnya sampai sini, jangan sampai ke kawah atau di kawah, bahkan ke kawahnya sendiri. Kalau itu nekat mereka lakukan atau pendaki lakukan, itu risiko lu tanggung sendiri. Lu maaf lu koit atau mati, bodoh amat gitu kan. Kalau secara aturan, tapi kalau kita kan berkehidupan sosial tidak indah lah, maksudnya tidak elok lah kalau kita biarkan jasad tergeletak begitu saja. Tetap manusiawi, relawan tetap membantu. Nah jadi sebenarnya itu sudah diantisipasi oleh pihak terkait dan bahkan badan vulkanologi ya, terus dan geo dan segala macamnya, mungkin itu selalu ada peringatan yang pakai seismograf tuh. Nah itu ada, cuman namanya manusia, alat bikinan manusia itu hanya sebagai peringatan, bukan berarti gini buat para pendaki jangan mendaki hari ini karena jam segini hari ini bakal terjadi erupsi. Tidak sampai ke situ, secanggih-canggihnya zaman sekarang. Hanya memperingati bahwa gunung ini aktif, statusnya sekian, dihimbau pendaki jangan mendekat. Gitu. Jadi ya saya juga tidak menyalahkan pendaki yang nekat, mungkin itu resiko yang diambil karena yang namanya kita pendaki ketika melangkahkan kaki ke gunung yang di atas ketinggian 2000 bahkan 3000, apalagi statusnya gunung berapi, kita sudah menggadaikan atau mengadakan kontrak nyawa dengan Tuhan, lu pulang selamat atau enggak, udah gitu kan. Apalagi ini yang nekat, ini dirasa gunung, meskipun gunung berapi aktif, dirasa hari ini akan baik-baik saja, sampailah umpamanya ke sana, yaitu alhamdulillah. Itu mungkin Tuhan belum mentakdirkan pendaki itu meninggal di situ, tapi sebenarnya itu sih bukan hukuman dari Allah, itu cuman memang kejadiannya ya harusnya seperti itu aja. Dan untuk antisipasinya, langkah baiknya pendaki saya sarankan untuk mematuhi peraturan yang ada, bahwa pendakian batas pendakian itu harus ditaati, sampai sana jangan memaksakan diri. Dan kalaupun ego kalian masih, termasuk saya sendiri ya Mas, kalau mau gunung berapi pengen sampai puncak, kita harus bisa mampu membaca situasi dari iklim atau cuaca, bahwa nih gunung berapi ini tidak serta-merta kepulan wedus gebelnya sedikit itu gak mungkin meletus atau erupsi. Itu gak bisa jadi patokan. Mungkin ada salah satu ya, bahwa kita bisa membaca cuaca nih sekarang masuk musim penghujan. Awal-awal musim penghujan yang namanya awal itu biasanya langsung besar, hanya banyak yang longsor. Nah ini berlaku juga di gunung berapi, karena gunung berapi material kebanyakan pasir atau batu-batu. Jadi kalau ke hujan, nah dari lereng-lereng kawahnya
menutupi dapur magmanya, si pusat vulkanologinya pusat aktivitas vulkaniknya itu menutupi menjadi beban, dan dorongan dari panas bumi ingin keluar itu luar biasa mas. Akhirnya mungkin seperti itu. Jadi logika saya itu mohon maaf ya, ini saya tidak bisa ilmiah itu mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik lagi secara ilmiah seperti itu. Dan hindari pendakian pada pas awal-awal itu, mungkin nantilah dulu beberapa bulan setelah masuk musim atau pertengahan musim, nah seperti itu baru oke. Nah terus disarankan juga kalau mendaki ke gunung berapi yang tertinggi, maksudnya ke kawah atau puncak, kalian itu jam 10 siang itu udah turun. Jadi buat teman-teman pendaki yang memaksakan diri lah, bisa dikatakan seperti itu, membawa timnya atau kalian mau ke puncak dalam artian summit attack yang gunung berapi, diusahakan itu subuh udah berangkat, dan jam 10-an jam 9 jangan terlalu lama, cuma dokumentasi langsung turun dan langsung packing, turun lagi, mungkin bawa lagi itu, jangan berlama-lama di kawasan area terlarang dalam artian zona merahnya gunung berapi tersebut. Mungkin itu, jadi bisa disimpulkan ada dua metode ya, dua pencegahan. Yang pertama adalah kita bisa membaca alam, cuaca. Bahwa jangan di musim tertentu atau di pertengahan musim baru itu, jangan di awal-awal itu. Jadi karena kalau di awal-awal musim biasanya kan alam ada hal berbeda lah. Nah di situ jangan pas itu. Yang pertama itu. Yang kedua diusahakan summit itu pagi, karena ini juga kan kejadiannya jam 14 ya, 14.52 kalau nggak salah. Kan siang menuju sore. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan gitu tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan terjadinya jangan pagi gitu. Jadi tapi selama ini biasanya siang, sore, terus malam. Biasanya gitu awal-awal erupsinya gitu. Saya data-datanya biasanya seperti itu. Jadi jarang yang pagi gitu. Nah, diusahakan di situ. Seperti itu. Itu ada dua poin. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ya sama kita barusan informasi dari Mas Kobra. Berarti kita kalau mau mendaki gunung, apalagi ini yang notabene mungkin yang gunung Merapi aktif, ya? Aktif. Berarti kita harus melihat dulu musim. Betul. Ya, apakah itu masuk musim kemarau atau masuk musim penghujan dari kemarau. Yang kedua ya itu melihat situasi alam lah intinya. Nah, yang keduanya tadi ketika kita melakukan pendakian dan mau summit attack, karena itu tujuannya itu kan ke puncak ya, summit attack itu tujuannya. Berarti kita pagi itu sudah harus berangkat jam 10 maksimal, kita harus udah turun lagi dan tidak melakukan aktivitas di area yang radiusnya bahaya lah. Nah, zona merah mungkin itu kan pasti dikasih peringatan dan tanda-tanda oleh pihak pengelola mungkin ya sebelumnya. Nah, gini ya Mas Kobra, itu kan kayak kemarin itu yang kejadian yang di Marapi sekarang itu kan nggak ada tanda-tanda, bahkan mungkin dari pihak pengelola pun dari base camp itu ya nggak ada tanda bahwa hari itu akan terjadi erupsi. Nah, itu kan tadi 75 orang terjebak di atas di gunung, itu ada 52 yang selamat. Nah, itu mungkin Mas Kobra bisa menyampaikan ada beberapa trik atau cara itu untuk menyelamatkan diri di dalam kondisi yang seperti itu. Misalkan kita udah di gunung dan terjadi terlanjur ya. Mungkin ini bagi para pendaki ya, saya memposisikan, mohon maaf saya berbicara di sini demikian karena saya sendiri tidak mengalami hal itu gitu. Jadi bukan seolah menggampangkan ya Mas ya gitu. Manusiawi, karena ketika itu terjadi jelas itu luar biasa paniknya, luar biasa. Sewaras-waras pun pikiran kita sebagai pendaki kalau ada kejadian itu, beda lagi sepersekian detik itu kita harus berpikir jernih gitu. Mungkin mohon maaf ini saya akan menambahkan beberapa
tip mungkin ya atau trik ketika sudah terlanjur kejadian seperti itu. Yang pertama adalah tenang. Kalau udah tenang, kita maksudnya tenang di sini tuh jangan panik yang berlebihan. Panik sih boleh, cuman paniknya yang terukur, maksudnya paniknya yang terkontrol. Jadi sehingga kita mau lari itu ke arah mana, kita udah bisa menguasai medan, ke arah mana, kita nyari perlindungan di mana. Contoh ada batu besar yang kokoh, mungkin bisa di baliknya, atau ada pohon bisa di bawahnya atau di baliknya. Ada tumbuhan yang rimbun, udah di bawah rimbunan aja gitu kan, meminimalisir gitu kan. Ataupun kalau tenang gini, kan material berjatuhan. Kalau tenang kan kita bisa ngelak dari batu-batuan yang terlontar. Karena ada satu korban, siapa ya namanya, pokoknya yang cowok, katanya ada batu yang terlontar, memang gak besar, gak terlalu gitu, gak terlalu segede apa gitu, cuman dia menepis, takut kena kepala atau apa gitu, akhirnya kan ada yang kena kakinya. Jadi ya kalau kita tenang kan bisa satset gitu kan. Ini bukan menggampangkan ya, cuman kalau kita tenang adalah mungkin sepersekian detik terpikir untuk kita melakukan tindakan pencegahan, penyelamatan diri lah minimal dulu gitu kan. Terus adapun sekarang abu vulkaniknya, mungkin kalau kita tenang kan kita bisa berpikir untuk jas hujan yang kita bawa kita selimutkan, atau bahkan bila memungkinkan bawa carrier yang gede masuk ke dalam carrier atau gimana gitu. Terus ya itu di luar jelas oksigen kan susah mungkinnya kalau seperti itu ya mas, cuman setidaknya meminimalisir, ada tambahan waktu lah untuk kita melakukan survive di situ, kita bertahan hidup di situ. Yang didokumentasikan juga si Mbak Zafira bisa survive di situ meskipun keadaannya full body penuh dengan abu vulkanik gitu. Nah itu alhamdulillah ya bisa selamat gitu. Mungkin dia juga ada beberapa langkah yang dilakukan sehingga dia juga selamat. Mungkin seperti itu. Cuman yang saya salut, jadi di sana itu ada nilai-nilai solidaritasnya di antar pendaki. Saya mendengar berita bahwa membaca berita bahwa ada satu korban yang meninggal dunia, Mas Adan kalau nggak salah. Jadi dia kakinya yang satu patah, yang satu remuk. Mohon maaf untuk pihak keluarga, saya ikut berbelasungkawa. Ketika dia mau dievakuasi, datang tim penolong, dia H+2 kalau salah H+3, dengan menahan rasa sakitnya luar biasa mas. Dia kaki patah sama itu. Seharusnya dia kalau egois, tolongin gue dulu dong kalau egois. Tapi dengan kebesaran hatinya, dia malah menyuruh tim evakuasi untuk tolong dulu ada di sana Mbak Zafira. Padahal beda rombongan mas. Tolong dulu itu cewek ada di situ, masih ada yang perlu penanganan itu, perlu ditolong itu. Padahal darurat sekali dia gitu. Akhirnya tim memutuskan untuk menolong yang sesuai arahannya, terus mengevakuasi ke tempat aman dan kembali mau mengevakuasi Mas Adan itu, dan ternyata sudah meninggal. Luar biasa, saya salut. Surga menanti Anda. Luar biasa. Amin. Mungkin seperti itu Mas. Jadi banyak nilai-nilai yang kita petik pelajarannya ya di sini, bahwa yang ke-1 adalah kesiapsiagaan kita atas apa yang akan kita hadapi. Bukan lagi tanda tanya ketika kita ke alam yang ketinggian seperti itu, alam liar apalagi gunung berapi, bukan lagi tanda tanya, tapi itu adalah kematian yang menanti. Tiap detiknya kita langkah itu kematian membayangi terus. Meskipun kita pro ahli di bidang mountaineering, kalau alam sudah berkata lain, udah lu bisa apa? Kalau di alam udah gak ada pro, gak ada. Tapi cuma mungkin bisa meminimalisir karena sudah terlatih. Kitanya udah tahu pengalaman ya, jadi dari ketenangan juga udah terlatih. Betul, mental lah intinya ya, itu kan kita ketahui gitu ya. Kalau di alam itu ya, mental itu kan benar-benar itu harus kuat sekali. Itu kita bicara di luar hantu, di luar mistis, di luar binatang buas. Ternyata ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu alamnya itu sendiri.
kalau semacam binatang buas itu, itu hanya penghuninya. Apa kabar ini yang si rumahnya ini gitu ketika dia berkehendak gitu. Yang punyanya kita bisa apa gitu, mau lari kemana lo gitu. Tapi kita apa ya sebagai pendaki cuma fokus kepada binatang, hantu atau apalah gitu, Ketakutannya mitos seperti gitu itu ya, bener mas ke situ. Kita tidak memperhatikan nih, ini kita akan menghadapi apa, gimana kalau maaf ya, gimana kalau tiba-tiba gempa, longsor, ya apalagi meletus seperti ini. Oh, hei, apa kabar, lu membela apa itu? Kejadian-kejadian yang di luar Ekspektasi dan bahkan itu lebih besar resikonya. Iya. Itu mungkin jadi perhatian juga untuk teman-teman ya, bahwa kita harus sadar bahwa hal itu sangat mungkin terjadi dan tidak ada instansi atau alat manapun yang akan memberitahu lu jangan naik hari ini karena jam segini akan terjadi ini. Gak ada. Lu harus siap kapanpun dimanapun. Risiko tanggung sendiri, dan jelas kalau terjadi sesuatu itu menjadi tanggung jawab bersama. Ya itu kan paling pihak base camp atau pengelola cuma memberikan arahan dan himbauan mungkin. Betul. Ya Mas Kobra. Mohon maaf ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sebagai pendaki lain gitu, versi pendaki lain yang bukannya saya menyepelekan, cuman ya mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi perbandingan lah, bisa menjadi pelajaran manfaatnya. Jadi ketika kita mau mendaki ke gunung yang berapi aktif, mudah-mudahan bisa diminimalisir dengan melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan. Oke sobat alam, mungkin tadi ada beberapa dari Mas Kobra untuk kita semua, untuk sobat alam dan pendaki. Berarti kita intinya ya ditarik kesimpulannya. Yang pertama, kalau mau mendaki gunung, apalagi gunungnya yang aktif, gunung aktif lah gitu, berarti kita harus melihat kondisi alam, situasi, dan melihat musim lah. Itu yang kedua. Kalau semisalkan kita maksa mau summit, mungkin ya kita harus sepagi mungkin, dan jangan lewat jam 10 kita harus turun lagi, harus sudah keluar dari zona merah yang berbahaya itu. Nah yang ketiganya tadi Mas Kobra ada beberapa mungkin ya, semisalkan sudah terlanjur dan seperti kejadiannya kita udah terlanjur, mungkin kita harus tetap berusaha untuk tenang. Nah karena dengan ketenangan mungkin kita akan ada untuk meminimalisir lah, bisa berpikirlah sepersekian detik tindakan yang terkontrol sama kita gitu, jadi gitu, terukur ya sama kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada saat ini, pada video kali ini. Sekali lagi kita turut belasungkawa khususnya kepada keluarga korban mungkin ya, Mas Kobra. Umumnya kepada provinsi Sumbar itu yang terkena dampak dari erupsi ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kita semua. Salam lestari, Mata Pala Indonesia. Fly safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.